Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan ceria kita hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 10, yang demikian saya bacakan. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, meyakini dan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, para remaja pemuda, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Demikian judul renungan kita hari ini. Saudara, setiap kita, setiap orang pasti pernah mengalami jatuh karena kesalahan dalam perjalanan hidupnya. Ada yang terantuk, kemudian menjadi terpuruk. Ada yang tersandung, kemudian jadilah bingung. Hidup memang tidak mudah. Hidup memang tidak pernah bebas dari masalah. Kendati tidak mudah, dengan iman yang seadanya, kita berusaha untuk tetap setia. Setia pada Tuhan, setia pada gerejanya, setia pada pasangannya, setia pada janji, setia pada panggilan, dan setia sampai akhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini mengkisahkan pengalaman hidup dan iman Daud, yang di dalamnya ada doa permohonan oleh karena kepercayaannya kepada Tuhan. Pada masa lalu, Daud memang mengalami banyak tekanan dari para musuhnya. Maka Daud berusaha untuk mendapat pembelaan dari Tuhan. Daud sangat percaya bahwa setiap orang yang menantikan Tuhan tidak akan kecewa.
Itulah sebabnya ia memohon agar Tuhan menunjukkan jalan yang harus ia tempuh, atau tindakan yang harus ia lakukan. Daud juga menyadari akan dirinya sebagai manusia yang pernah jatuh dalam dosa di masa mudanya. Itulah sebabnya ia memohon kepada Tuhan agar tidak mengingat-ingat dosanya, tetapi agar Tuhan mengingat dia hanya di dalam kerangka kasih setia dan kebaikan Tuhan. Daud meyakini bahwa kebahagiaan orang yang rendah hati adalah karena mau mendengarkan ajaran dan bimbingan Tuhan. Sementara itu, pasti Tuhan dengan setianya menunjukkan kebenaran dan kebaikannya, bahkan kepada orang yang pernah tersesat sekalipun. Disinilah kerendahan hati kita, manusia, bertemu dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah Daud ini kita bisa belajar dan percaya bahwa tanpa kerendahan hati kita, mustahil kemurahan dan kebaikan Tuhan akan kita terima dan alami, meskipun itu telah tersedia bagi setiap orang yang dikasihinya. Maka kesimpulannya ialah bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Artinya, setiap orang yang percaya pada perjanjiannya dan mengindahkan peringatan-peringatannya pasti akan menemukan jalan Tuhan. Dan jalan itu berisikan kasih setia dan kebenaran. Sebuah pengalaman iman yang nyata bagi Daud, sekaligus undangan bagi kita semua untuk mempercayainya pula. Akhirnya, saudara-saudara, seperti Daud, kita seharusnya berharap agar ketulusan, kejujuran, dan kerendahan hati mengawal kita. Sebab saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa dipimpinnya. Percayalah, jika kita hidup jujur, tulus dan rendah hati, Tuhan pasti menolong kita dari kesulitan dan kesesakan hidup. Betapa indahnya hidup di bawah pimpinan Tuhan. Pasti kita menjalaninya dengan kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semuanya. Amin.